Bersepeda bisa. Nah, pada segmen 2 kali ini kita akan memberikan info profil dari pesepeda. Jadi kita bisa tahu nih, kenapa sih bisa jatuh cinta dengan dunia sepeda. Padahal kan masih banyak ya olahraga yang lain ya. Yuk, kita langsung lihat aja berikut videonya. Di segmen profil kita kali ini akan membahas aktor kawakan bernama Mathias Muchus yang sejak tahun 90-an sudah menggeluti dunia sepeda. Tidak hanya itu, kita akan mengikuti aktivitas ia dari rumahnya yang terletak di daerah Bintaro, lalu bersepeda menuju Halim, berhenti dan berbincang sebentar di depan Istana Negara, lalu diteruskan menuju kawasan Kota Tua Fathahillah dan berakhir di daerah Senayan. Berikut kegiatan wawancaranya. Pagi. Wah, sekarang jam 6 pagi. Kalian udah hadir di sini, hebat juga bisa bangun ya. Sekarang Minggu pagi kita mau ajak-ajak muter-muter Jakarta di acara bersepeda Jak TV. Kita rutenya Bintaro. Ini Bintaro, saya di Bintaro kebetulan. Nanti kita rutenya arah ke Blok M, terus masuk ke Halim Perdana Kusuma, balik lagi ke Gatsu, terus kita ke Kuningan, depan istana. Depan istana kita berhenti sebentar, kita sapa Pak Jokowi kalau dia udah bangun dan olahraga, kita ajak dia bersepeda kalau dia mau. Terus kalau dia nggak ada ya kita bablas ke Harmoni, Fathahillah, terus kita kembali ke Harmoni lagi, masuk ke Tomang Selipi Senayan. Senayan kita istirahat sebentar di sana. Oke. Nanti kita ketemu di jalanan dan ketemu di Senayan. Oke, yuk ikuti saya ya. Kita udah 70% perjalanan kita dari Bintaro. Sekarang kita berada di Halim Perdana Kusuma, landasan terbang. Sebentar lagi setelah kita jeda sebentar, kita mau menuju ke Kuningan dan mungkin ke Fathahillah, Kota Tua. Ini di sela-sela kesibukan saya lagi promo film Toba Dream, sebentar lagi ditayangkan di bioskop tanggal 30 April. Di jeda-jeda promosi ini saya mencoba untuk kembali mengangkat stamina saya yang selama syuting itu agak drop, agak kecapean, nggak bugar. Jadi kebetulan hari ini hari Minggu, saya punya waktu untuk olahraga. Saya tuh seneng roda dua, entah itu motor atau sepeda. Kebetulan sekarang saya pilih bersepeda karena menyehatkan, tidak pakai mesin, dan udara juga lebih banyak yang segar yang saya isap daripada asap-asap knalpot. Bersepeda kurang lebih mulai dari tahun 90-an sampai sekarang, dan itu cukup konsisten. Dan ya road bike. Awal-awalnya saya pakai MTB, tapi akhirnya saya lebih enjoy di sepeda balap. Oke, Halim Perdana Kusuma. Biasanya saya bersepeda suka sendirian, jarang pakai grup, lebih enjoy dan lebih lepas. Dan kebetulan kalau Jakarta saya ngambil rutenya itu memang seputaran Jakarta. Tapi sering juga saya lakukan bersepeda itu keluar kota, misalnya main di Bandung, main di Jogja, ke Surabaya, Madura, Bali, udah beberapa kali. Belitung luar biasa, treknya mulus, udara dan kulinernya juga bagus. Terakhir saya main di Sumba, Pulau Sumba, NTT, itu lain daripada yang lain. Keindahan, savananya juga luas, dan budayanya juga bagus.
bolehlah kalau pesepeda mau jalan-jalan ke Belitung atau ke Sumba atau ke Lombok, boleh saya rekomendasiin tempat-tempat itu luar biasa dan indah. Saya udah coba dan saya bermain sendirian. Oke, go. Akhirnya kita nyampe di rumah Om. Ini Om saya, Om Wid namanya, Om Widodo, sang presiden kita yang belum sampai setahun berkuasa. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukung beliau lah. Saya pernah dari Bandung ke Jakarta berdua sama teman saya, dari Bandung ke Jakarta pakai sepeda. Start dari jam 9 pagi di Bandung, sampai di Jakarta sekitar jam 4 sore. Berhenti 2 atau 3 kali untuk makan siang. Kalau keluar kota saya pernah main di Danau Toba, pernah main di mana sudah saya sebutin tadi, di Bali, Lombok, Sumba, Belitung. Dan saya juga pengen main sekarang ini dari Makassar ke Toraja. Oh enggak, malah enggak. Justru saya manfaatin bersepeda ini di sela-sela kesibukan saya syuting. Bagaimanapun juga seorang aktor juga memerlukan stamina yang teruji, yang kuat dan segala macamnya, daya tahannya harus kuat. Di sepeda ini semacam recovery fisik gitu loh ya, untuk mengalihkan vitalitas fisik kita. Yang paling pokok tentu si orang ini harus cinta dulu dengan sepeda, itu dulu pokoknya. Artinya dia memang senang seni berpetualang lah gitu loh ya. Senang dengan sifat roda 2, senang outdoor, kecintaan itu dulu ditumbuhkan. Baru pelan-pelan nanti mencari karakter sepeda yang pas buat dia. Problemnya sebenarnya lebih banyak enjoy-nya kalau saya tadi itu lebih fun, lebih senang. Kesulitannya itu ya ini kenyataannya cuma di lampu merah saya harus berhenti. Kemudian ada beberapa kepadatan traffic ya, lalu lintasnya saya harus hati-hati. Kalau enggak bisa juga berujung kecelakaan. Akhirnya sampai juga kita di Kota Tua. Sampai sekarang kita sudah menempuh jarak kurang lebih sekitar 50 kiloan, 50 kilo. Average-nya tetap di atas 30, lumayan sih sebenarnya di atas 30 karena traffic juga mulai padat, udah mulai agak panas, tapi fun dan enjoy. Saya berlomba di seni peran aja deh. Soalnya gini, di olahraga itu saya jarang sekali ikut kompetisi, tapi sering mengadakan kompetisi. Saya senang melihat komunitas itu semakin lama semakin besar, kemudian saya adakan kompetisi. Udah itu aja yang kesenangan saya. Kalau saya sendiri terlibat dalam kompetisi sebagai seorang aktor yang memerlukan fisik, agak riskan ya. Kalau seandainya kecelakaan, patah dan segala macamnya, mungkin karir saya akan wassalam. Jadi untuk menjaga itu saya lebih ideal rasanya hanya untuk mengendarai untuk kesehatan aja. Ya tentu saya berharap bahwa masyarakat sudah mulai menyadari atas kesehatan gitu loh ya. Buat apa kita capek-capek kerja dan akhirnya berujung di rumah sakit atau mengeluarkan biaya yang besar untuk rumah sakit. Saya pikir sudah mulai harus diantisipasi kesadaran kita terhadap kesehatan. Nggak usah mahal-mahal apapun olahraganya, entah itu lari, entah itu jalan cepat atau sepeda atau apapun bentuknya, tapi
tapi biasakan itu menjadi budaya gitu terhadap diri sendiri, pengaruhi keluarga kecil supaya mereka juga senang dengan olahraga dan akhirnya dari kesehatan kemudian terjadi sebuah jalinan hubungan yang harmonis di rumah tangga, dan itu saya pikir sudah upaya yang luar biasa untuk membangun negara ini. Masih kuat nggak ngikutin saya? Kalau masih kuat, yuk kita sekarang cooling down lah ke sana ya, karena sudah terlalu padat, bahaya. Oke, bye. Yeah. Aduh. Oke. Akhirnya kita finish juga. Ini di daerah Senayan, Jakarta. Jarak yang kita tempuh hampir mencapai 90 km. Saya pikir hari ini cukup sukses perjalanan kita. Saya masih dalam kondisi yang oke, karena habis ini saya akan melanjutkan pulang ke rumah ditambah 15 kilo lagi. Tapi overall pagi ini cukup menyenangkan. Terima kasih buat penonton pesepeda Jak TV. Ikutin terus kata hati untuk selalu bisa punya badan yang sehat, gunakan sepeda, lari pagi atau apapun namanya, pokoknya jangan pernah berhenti untuk berolahraga. Saya Matias Mucus, bersepeda bisa. Halo Pak. Oke pemirsa, ini kita udah mau sampai nih ke PLTU lagi. Pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap di Bersepeda Bisa. Bersepeda Bisa. Nah, pada segmen kali ini kita akan melihat keseruan dari komunitas PLTU Lontar bersama Polsek Mauk, di mana peserta yang ikut cukup banyak nih, ada polisi, TNI, dan juga karyawan dari PLTU itu sendiri. Nah, kegiatannya nggak hanya gue saja, tapi ada juga kegiatan bakti sosial. Seperti apa sih keseruannya? Yuk langsung kita lihat aja berikut videonya. Bertempat di kawasan Banten Kabupaten Tangerang ini, aksi komunitas dari PLTU dan Polsek mengadakan bersepeda bersama menuju harmoni di PLTU 3 Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, di mana Wilkom Polsek Mauk akan bersepeda bersama masyarakat sekitar beserta komunitas sepeda lain yang berada di wilayah sekitar. Seseru apa sih aksi komunitas ini? Nah, berikut selengkapnya. Oke pemirsa, sekarang Greta sudah sampai lagi nih di PLTU bersama dengan peserta semuanya yang ada di sini. Nah, sekarang di belakang kanan Greta ada Pak siapa nih ya Pak? Pak Swendar, Kapolsek Mauk. Pak Swendar. Pak, tadi kalau boleh tahu kan perjalanan cukup panjang ya, 29 km. Medan mana nih Pak yang paling susah? Kalau medannya sebetulnya tidak susah Pak. Ya, karena ini kebetulan treknya trek lurus, tidak ada trek untuk trek mountainnya. Namun di sini kita jaga speednya, ya kan, speednya antara yang satu peserta yang satu dengan yang lainnya. Kalau untuk treknya tidak ada trek yang sulit karena di jalannya jalan datar. Lurus-lurus saja ya. Untuk anggota kepolisian sendiri ada berapa peserta Pak? Kalau seluruh jajaran Polresta Tangerang memang seluruh Kapolsek hadir. Oh, seluruh Kapolsek ya? Seluruh Kapolsek dari 20 Polsek. Dari 20 Polsek hadir.
ya. Kemudian termasuk Kapolres dan para Kabak Kasat itu hadir, termasuk dari rekanan instansi samping baik dari Satradar, Koramil maupun dari Satkamla yang ada di wilayah hukum Polsek Mauk, termasuk dari seluruh karyawan dan manajemen Indonesia Power di PLTU 3 Bandung. Wow, banyak sekali berarti ini kelihatan banget nih capek karena udah keringetan ya habis goes ya. Bocor terus. Oke, terima kasih ya Pak. Yuk kita langsung beralih ke sebelah kiri kereta. Ada Pak siapa nih? Aditya Oktavianto. Pak Adit. Nah kalau boleh tahu nih kayaknya body-bodinya nih pesepeda nih. Udah lama kah sepeda atau baru ini? Ya, kita di sini ada komunitas namanya Indonesia Power Cycling Club. Cabang lontar sebenarnya IPCC itu udah banyak, ada di seluruh unit PLTU lontar, seluruh unit Indonesia Power. Ada beberapa unit di Indonesia Power, ada 8 dan ada 4 yang unit jasa pembangkitan. Dan kita ada di Indonesia Power Cycling Club. Kegiatan ini pada dasarnya kita mau menyampaikan apa? Pengenalan PLTU Lontar, bahwa kamilah masyarakat Lontar, kamilah Polsek Mauk yang ada di wilayah Lontar dan sekitarnya. Nah, kegiatan ini juga salah satu perwujudan dari budaya perusahaan kita, yaitu The Way We Think. The Way We Think yang mana kita menjalin harmoni dengan seluruh masyarakat yang ada di Lontar. Aparat keamanan. Oke, berarti nggak hanya sepedaan aja tapi menjaga ini juga dengan masyarakat ya. Dengan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat. Dengan Wah, aparat keamanan. mantap sekali. Terima kasih ya Pak ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di Bersepeda Bisa. Oke pemirsa, sekarang Greta sudah bersama dengan peserta-peserta goes nih, dan sebelah kanan Greta ada yang cantik nih. Halo Ibu. Halo, dengan siapa Bu? Saya dengan Bu Budi, AKP Polawan di Polres Tangerang. Oke Bu, tadi gimana nih Bu selama goes selama 29 km Bu? Aduh, lumayan banget, lumayan capek. Lumayan jauh buat saya. Sebenarnya asik hanya karena banyak gundukan ya. Banyak gundukan itu, jadi kadang-kadang kita lagi asik-asik ngegoes, katanya ada gundukan, harus ngerem lagi. Nanti nambah lagi, ngerem lagi gitu. Tapi Ibu ikut full nih dari awal sampai akhir Bu? Ikut. Wah, Nomor satu. mantap. Kalau boleh tahu dari trek-trek tadi ada nggak yang paling susah Bu? Alhamdulillah nggak ada susah. Gampang ya Bu ya? Pada saat mau pulang sih jujur kayaknya Udah capek? jauh banget. Oke. Karena udah mendekati capek kali Capek, ya. ya. Jadi kayaknya cukup jauh. Tapi pada dasarnya keseluruhannya asik Asik banget. ya? Iya. Hawa-hawanya udah hawa-hawa mau istirahat ya Bu ya? Iya, betul. Oke, makasih ya Bu ya. Yuk kita langsung beralih ke Pak siapa nih Pak? Nurjaya. Nurjaya dari Humas PLTU Suralaya. Oke, Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ini nih event yang sering dilakukan PLTU dengan Polsek atau gimana nih Pak? Kebetulan baru sekali ini dan diberakarsai oleh Polsek Mauk ini. Ini sangat membanggakan buat kita semua karena baru kali ini diberakarsai oleh Bapak Suhendar selaku Kapolsek Mauk gitu. Ya ini sangat bahagia sekali saya. Wah, luar biasa. Persiapan Bapak sendiri apa Pak? Persiapannya tidak begitu banyak karena memang ya kita punya IPCC Indonesia Power Cycling Club ya, orang-orang yang terbiasa goes gitu. Tapi dengan rute sepanjang 26 kilo ya kayaknya dengan usia saya yang di atas 50 cukup lah. Ya. Tapi kuat ya Pak ya? Kuat. Mantap. Oke, terima kasih ya Pak. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bersepeda Bisa.
Oke pemirsa, udah dilihat nih teman-teman dari PLTU Lontar dan juga Polsek Mauk udah pada capek, udah pada istirahat, udah pada makan. Dan sekarang waktunya Greta juga pamitan. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menemani selama 30 menit. Jangan lupa saksikan terus bersepeda setiap hari Minggu pukul 19.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lupa saksikan live streaming kami di www.jakdstv.com. Dan sekarang waktunya Greta pamitan. Sampai jumpa minggu depan. Bersepeda bisa. Dah.